ashalu wa arwahu. Jadi belajar bersama ustadz, ya bersama seorang guru itu lebih mudah dan lebih nyaman harusnya. Kalau sendiri susah, tidak nyaman. Dengan ustadz jadi nyaman, gitu ya. Sedikit kalau sendiri susah, sulit. Kepada ustadz jadi mudah harusnya. Ada ustadz bikin kada paham ya, diterangkan atau kada ngerti dengan keterangannya, iyalah. Ya itu harusnya ustadz. Artinya arwah yaitu a'wan lirraha lil muta'allim, lebih membantu si pelajar ya untuk lebih mudah memahami. Wallahu ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha'u min ibadihi. Jadi seorang guru itu sekedar pembuka dan pemudah saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya dan anugerahnya ini, ya, dengan anugerahnya mengkaruniai, memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki daripada hambanya. Jadi kita jangan lupa ya kepada Allah ini pada setiap saat apapun, bahkan pada setiap ngaji, ya kan, belajar ini kan kita lillahi ta'ala, karena Allah adalah Al-Fattah. Allah itu sesungguhnya hakikatnya secara zahir seakan si guru yang membuka, padahal Allah huwal Fattah, dialah yang membuka. Maka kita sering berdoa, Allah maftah alaina, ya Fattah, wahai yang maha pembuka hati, ya, pembuka hati, pembuka rizki, pembuka segala yang sulit. Iftah alaina futuhal arifin, bukakan atas kami, yakni hati kami, ya, minta dibukakan untuk apa? Futuhal arifin, sebagaimana difutuhkannya, sebagaimana dibukakannya jiwa para orang-orang yang mengenalmu tadi, hamba-hamba yang dipilih. Kita minta itu. Wallahul mu'ti innama ana qasim, sabda Nabi SAW. Saya hanya tukang bagi, kata Nabi. Saya tukang bagi saja. Qasim, yang membagi. Allahul mu'ti, yang memberi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian memang ini isyarah, ya, bahwa proses belajar mengajar harus ada perantara. Itu juga termasuk sunnatullah. Bahkan Sayyidina Rasul saja sallallahu alaihi wasallam diperantarai dengan Jibril, ya, walaupun pernah langsung. Yalah. Jadi Allah lah dengan anugerahnya mengkaruniakan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Dengan apa? Bi an alhamahullahu ta'ala, yaitu dengan Allah mengilhamkan kepada dia. Jangan kita lupa Allah, tempat meminta Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, senantiasa Allah akan melajari kamu. Nah, ini ada Abah Guru inilah sering diulang-ulang sama Abah Guru sekumpul ini, terngiang-ngiang selalu. Nah, katanya pesan gurunya pada Sidi pertama ketemu Ikam, mengaji lawan Tuhan jarnya. Kalau mengaji lawan aku mati, kada mengaji kena. Lah, itu kurang lebih begitu. Kalau mengaji sama makhluk, kalau dia mati, yalah, ampe kah? Nah, kalau sama Tuhan belajar terus. Ya hayyu hina la hayya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Nah, jadi kapan Allah memberi pemahaman itu? Ketika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengilhamkan. Apa yang diilhamkan? Ma'rifatal aqaidi, yakni pengetahuan tentang akidah atau keyakinan bidun muallim, tanpa seorang guru. Tapi ini kama waqa'a li ba'dil khawas, sebagaimana terjadi kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yalah, fayakunu huwa
Maka orang-orang tertentu nih yang khawas ini, maka huwa yaitu dia Allah lah muallimuhum subhanahu wa ta'ala. Yakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang maha suci dan maha mulia langsung yang melajarinya dengan mengilhamkan tadi. Ya. Summa alam. Jadi apa ini kesimpulan dari jawab pertanyaan ini? Allah yang mengilhamkan. Guru pang Fatih wa musahhil, pembuka dan pemudah. Dan itu kemudian menjadi apa? Menjadi sunnatullah, sebagaimana diisyarahkan ya pada diri Nabi melalui Jibril. Jadi irsyadu ustadzin, salah satu yang disebutkan daripada 6 oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, tidaklah seseorang memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat ini. Salah satunya irsyadu ustadz, arahan dari seorang guru. Jadi guru kada bisa langsung nih memberi ilmu itu kada kawan, yalah mengarahkan saja, memberitahukan jalannya saja. Nah, maka seseorang harus menyerah kepada gurunya, ya, yang guru tadi itu. Nah, jadi sesungguhnya ilmu yang dimaksud yang Allah ilhamkan ini memang bukan fisutur ini termasuk pembuka ini. Pemudah saja. Terima kasih ulama-ulama tadi kemudian menulis, dia mencatat, membukukan. Tujuannya untuk memudahkan, tujuannya untuk membuka. Nah, mereka semua ini menulis ya bukan untuk kemudian komersil. Para ulama ini wali-wali nih kada bukan karena jualan, waduh saya punya kitab supaya saya dapat duit jualan kitab, bukan ada itu. Oh, saya tulis buku supaya kena terkenal lah, dikenal sebagai penulis lah. Kada. Tidak ada itu. Maka isi kitab mereka itu kan dari hati ke hati. Jadi ilmu sesungguhnya bukan di kertas ini. Ya, kemudian dia menjadi syarat memang orang mengaji pada umumnya. Daripada 6 itu ya bulgha tadilah, biaya. Nah, sekarang ngaji orang sekolah kan ada biaya. Nah, biaya beli kitabnya. Nah, orang penulisnya kada berniat untuk dapat uang. Tapi sekarang dicetak pakai kertas, ada jasa dan seterusnya ya beli. Sehingga memang menjadi syarat itu di antara yang 6 itu arahan guru dan bulgha, biaya. Nah, menjadi sudah adat, sudah terbiasa hukum. Nah, itu pun dari buku saja. Kita tidak boleh jadikan buku sebagai guru. Nah, hanya membantu. Karena Imam Ghazali mengatakan mangkana syekhuhu kitab fa syaitan syekhuh. Iyalah. Nah, siapa menjadikan buku sebagai gurunya, maka setan kena yang melajarinya. Ya, sama dengan buku sekarang sama dengan HP lah, yang ada kitab-kitabnya di HP, ada kitab, ada mushaf juga. Bahkan Mbah Google tuh banyak tahu dia. Kayaknya paling alim sekarang ini Mbah Google ya. Tapi dia bukan manusia kan gitu ya. Nah, jadi tetap harus ada guru. Nah, jadi seseorang setelah ada gurunya boleh dia belajar membaca kitab, justru baik, dianjurkan. Khairul jalis, sebaik-baik teman ya kitab itu, teman yang terbaik ya kitab itu. Kitab, membaca buku. Nah, tapi punya dasar setelah ada gurunya, sehingga ketika ada sesuatu yang tak paham dia bisa menanyakan, yalah. Untuk tidak mengandalkan kitab. Nah, biasanya orang sombong kada mau mengaji lawan guru nih. Nah, begitu pula kita yang sekarang ngaji sama-sama di sini kan, kita semua minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pegang kitab untuk tabarrukan tadi. Sama sahibul kitab, juga belajar bahasa Arab karena Nabi suruh juga SAW belajar bahasa Arab itu saja, tapi kita jangan jadikan kitab ini guru ya. Nah, begitu semua kita. Pian pegang saya juga. Nah, sama aja
Kalau gurunya mengatakan begitu, kada boleh jadikan kitabnya guru. Dia sendiri berguru kitab. Yang ngaji lah, yang membacakan. Sama aja, berarti gurunya si pembaca kitab ini setan juga. Nah, jadi apa? Harus ada guru seorang. Yalah, itu proses sudah sunnatullah, digariskan seperti itu. Al-wasilah. Jadi memang Allah Maha Suci, Allah ialah bahwa sesungguhnya kita tidak bisa sampai kepadanya kecuali wasilah. Allah ini akrab bahkan min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita ini. Tapi kemudian Allah menggariskan itu, Allah menghendaki itu. Allah menghendakinya sebagai bukti kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah. Ialah Allah merintahkan iblis malaikat untuk sujud kepada Adam, itu sebagai wasilah. Allah yang mau. Jadi bukan jangan dianggap bahwa Allah tidak tahu, tidak mendengar kecuali dengan wasilah, itu kan tidak. Itu justru bukti. Semua ini wasail. Semua soalat kita wasilah. Ya, menghadap kiblat kita wasilah. Wudu kita wasilah, semuanya wasail. Itu namanya ibadah. Dia ta'abbud. Kita diperintahkan seperti ini. Bahwa semuanya pun ada alasan dan ada hikmah yang terkandung. Andai pun kita belum tahu, kita wajib ikut. Itu bukti kita patuh kepada yang kita imani. Seorang yang beriman, dia menyerah, dia Islam. Dia beriman, dia buktikan imannya dengan Islam, yaitu tunduk. Gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa yakunu huwa muallimahum, yang memberi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu perantara selainnya. Apa tadi? Fatih dan Musahil ya, si ustadz tadi. Itu jawabannya Imam Ghazali secara garis besar. Tsumma alam anna hadhil aqabata allati hiya aqabatul ilmi. Kemudian ketahui olehmu bahwa lembah yang satu ini lah jalan naik, diibaratkan ya, bukit kecil yang namanya aqabatul ilm ini, lembah ilmu ini yang harus dilewati ini adalah aqabatun kaud adalah suatu lembah yang kaud, ya, sa'batul masalik, lembah yang paling sulit untuk dijalani. Walakin biha yunalul matlubu wal maksud, tapi tidak bisa tidak, karena dengan lembah ini, dengan jalan ilmu ini, ya, dengan melampauinya, maka seseorang akan mendapatkan apa yang dia maksud. Akan diperoleh al-matlub yang diharapkan, akan diperoleh maksud dan tujuan. Apa maksudnya dan tujuannya? Yaitu selamat. Tujuannya untuk benar di dalam ibadah, bujur menjadi hamba Tuhan yang sesuai Allah kehendaki. Ini jalannya. Tapi dia kaud, sa'ba memang, tapi harus. Kalau tidak sampai kepada maksud. Apa? Selamat. Tujuannya supaya mengabdi dengan bujur kepada Allah sampai dengan selamat. Dan naf'aha katsiran, manfaatnya banyak. Memang sulit, tapi manfaatnya besar, banyak. Wa qad'uha syadidun, memang melewatinya, menjalaninya ada kesusahan, syadid. Wa khataruha azimun, bahkan bahayanya pun besar. Sudah repot, berbahaya, bahayanya besar. Di mana bahayanya? Kam man adala anha fadalla. Nah, ini diingatkan ya sama Imam Ghazali ya. Berapa banyak orang yang menjalani ini, sudah melampaui lembah ini, fadalla, ya, sesat.
Ya. Kaman adalah ay adalah tajawaz anha. yakni bukan melampaui ya, adalah itu menyimpang darinya. Berapa banyak seseorang yang adalah ay tajawaza anha, yakni menyimpang dari jalan ilmu, jalan belajar, yakni lam yata'allam minal ilm, maknanya ya. Adalah berpaling, ya, adalah itu berpaling. Berapa banyak orang berpaling dari lembah ini, kada mau melewatinya, fadalla, dia menjadi sesat, terlantar, ya, menjadi sengsara binasa, tidak terarah kepada jalan yang benar. Ini berapa banyak orang yang menyimpang, adal, berpaling. Sebaliknya, wa kam man salakaha fazalla, yang berpaling sesat, kada mau lewat, yang menjalaninya pun terpleset. Iyalah, kepleset juga, terjatuh, jalan lembah nih terpleset, tersungkur dia. Wa kam min taihin mutahayyirun, dan berapa banyak seorang yang salah jalan ketika menempuhnya, sehingga mutahayyir, dia bingung ketika menjalaninya, lah bingung di tengah perjalanan. Wa kam min hasirin munqati'un, dan berapa banyak seorang yang lemah, ya, munqati', apanya? Hasir. Memang di mata apa? Habar ya. Iya, tapi di sini hasir. Ada wa fi nuskha wa kam min jasir, padahal ada naskah jasir. Nah, itu ya. Ada malah dengan jim. Ada hasir. Sad awasin. Wa kam min hasirin. Berapa banyak seorang yang hasir, yakni dhaif, seorang yang lemah. Nah, di naskah juga ada lain hair, wa kam min hair. Berapa banyak orang yang bingung. Kan tadi mutahayyir, min taihin, wa kam min taihin, berapa banyak orang yang yakni taih, dhalla 'anil tariq, salah jalan, enggak tahu di jalan, mutahayyir di dalam perjalanan ilmu nih, akhirnya jadi bingung dia. Bingung. Wa kam min hair, dan berapa banyak yang bingung. Nah, ada naskah begitu. Hair, ada hasir. Ya. Berapa banyak orang yang hasir, munqati', seorang yang lemah, tidak mampu menjalani itu, sehingga munqati', terputus. Ya, terputus daripada sampai kepada tujuan. Enggak sampai, putus di jalan. Yalah, tidak sampai melampauinya. Jadi tetap di lembah itu saja berdiam. Putus. Ya, kenapa? Karena hasir, lemah dia. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasiratin, dan berapa banyak. Jadi beda-beda memang. Orang yang menjalaninya, dia cepat melampaui itu dengan masa yang pendek, kada lama-lama. Wa akharu mutaraddidun fiha 70 sana. Ada orang lain mondar-mandir di lembah sini 70 tahun. Artinya waktunya lama. Yalah. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla. Kita kan kada tahu kita siapa. Sudah kita cari selamat, kita ngaji yang penting. Ya, kada usah berhayal. Ada orang berhayal nih karena malas ngaji, dia pikir langsung mau ilmu laduni, jar ini orang malas. Yalah,
Atau seseorang yang ingin instan, ingin cepat, kayak susu. Sekarang susu instan, yalah. Jadi orang alim instan, instan jadi guru instan. Nah sekarang, loh, kada sabar. Atau yang merasa lama, kada selesai. Sudah kita usah pikirkan itu. Bahwa kewajiban belajar kita jalani. Yang memberi faham Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia adalah jihad. Kita mau berharap husnul khotimah, yalah. Jihad sekarang mana? Kada ada orang jihad di medan perang. Nah, yang ada ini nah, mau jadi ingin mati syahid, yaitu diantaranya adalah seseorang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, yalah. Nah, itu diharapkan. Jadi kita tidak pikirkan, cuman kenyataannya seperti itu. Ada yang sebentar, ada yang lama. Wal amruhu kullu biyadillahi azza wa jalla. Jadi hal ini semua adalah biyadillah, dalam kekuasaan Allah. Tentang cepatnya perjalanan, ya, selamatnya dan tidak, semua bi qudratillah, dengan kuasa Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amma naf'uhu, adapun manfaatnya ilmu, gunanya, fa'ala ma dzakarna, sesuai dengan yang saya telah sebutkan, yaitu min syiddatil hajati lil 'abdi ilaih, sangat perlunya, sangat berhajatnya seorang hamba kepada ilmu tersebut. Itu manfaatnya besar. Wa binai amri ibadi kullihi alaih, dan dasar ibadah seluruhnya itu adalah ilmu. Nah, ini manfaatnya. Li'anna al-amala la yusamma ibadatan illa bil ilm, karena amal perbuatan itu tidak dinamakan ibadah, bukan ibadah kecuali dengan ilmu. Nah, tapi kalau orang berilmu tidak harus di atas sajadah, dia ibadah juga. Ini bedanya. Nah, tapi orang kadang ngaji walaupun di atas sajadah, dosanya lebih banyak dari pahalanya. Bisa jadi gitu ya, karena tidak berilmu, kada mengaji. La siyama ilmat tauhid wa ilmas sir, khususnya la siyama, terutamanya ilmu tauhid dan ilmu sir tadi. Apa? Sulam. Tidak. Ilm. La siyama ilma, khususan ilma. Ya, la siyama ilmat tauhidi wa ilmas sir, khususnya ilmu tauhid, pengetahuan tauhid, dan ilmu sir, ilmu tauhid tentang akidah kita. Nah, kita amal macam-macam, akidahnya melenceng, tidak pas, imannya ini tidak pas, ya, ataupun sudah beramal tetapi kemudian tidak menjaga, berusaha membersihkan hatinya, yang mana itu adalah tempat Allah memandang. Nah, jadi ini paling utama, ya, la siyama, khususnya ilmu dua ini. Falaqad ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Dawud alaihi salam. Ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewahyukan kepada Nabi Allah Daud, ya, ibn Isha, ya, Nabi abahnya Nabi Daud itu putra Isha, namanya, bukan pakai ain, pakai hamzah, pakai shin, Isha. Nah, Nabi Allah Daud, ayah Nabi Sulaiman, Allah mewahyukan kepadanya alaihissalam, faqala, firman Allah dalam riwayat, ya Daud, wahai Daud. Entah apakah ini ada di Zabur, ya, sudah dibahasa Arab kan nih. Yang jelas ini riwayat. Ta'allamil ilman nafi'a. Wahai Daud, Nabi nih, belajarlah kamu. Loh, Nabi sudah Allah suruh belajar. Belajarlah kamu ilmu yang manfaat. Kada berhentilah, kada berhenti, belajarlah kamu ilmu saja, kada. Hati-hati. Belajarlah ilmu yang manfaat. Nah,
berarti ada ilmu, maksudnya pengetahuan. Ilmu kan itu pengetahuan, kada manfaat. Jadi mengetahuinya itu kada ada manfaatnya, bahkan mudarat. Tahu jadi mudarat, membahayakan. Yalah. Maka Allah perintahkan belajarlah ilmu yang bermanfaat. Faqala, maka berkata Nabi Allah Daud, Ilahi. Emang kada pakai iya ya? Kada pakai iya loh. Nah, di syarahnya ini iya, di matanya tidak ada. Wahai, enggak, pagi ini dapat juga nih WhatsApp nih, bagus kadang-kadang ya. Kalau yang kasih WhatsApp orang share yang bagus, ha? Betul, favorit loh. Jadi di Al-Quran tuh seruan doa yang Allah ajarkan, subhanallah, di Al-Quran itu tidak ada ianya, yaitu wahai, ya Allah, ya Rabbi. Di dalam Al-Quran tidak ada harfun nida, huruf penyeru untuk nyeru. Ya, bahasa kita wahai. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Ayub, Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Rabbi kada pakai iya. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbirham, ya kan? Semua. Ini jadi teringat saya nih. Di sini caranya pakai iya, di sini Nabi Daud katakan ilahi. Itu isyarat pada kedekatan Allah tadi. Karena nida itu biasanya oi, itu panggilan untuk yang jauh. Panggilan untuk yang jauh. Ya ini dalam Al-Quran. Bahwa semua tidak ada ya, Rabbi. Jadi silahkan. Kalau kita berdoa sekarang tidak pakai iya, merasakan kedekatan Allah itu, Rabbighfirli warhamni, ya. Nah di sini di matan, Allah alam itu matanya memang naskah beda-beda. Di sini tidak ada, cuman di syarahnya maknanya ilahi, ya wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, wahai ilahku. Ilahi, kata Nabi Daud, wa mal ilmun nafi'u. Itu ngaji Nabi Daud. Kata Allah belajar ilmu yang manfaat Daud ya. Dia masih tanya, wahai ilah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Faqala, Allah menjawab, apa ajar Tuhan yang manfaat nih? An ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'. Nah, intinya itu belajar macam-macam, tidak segan lawan Tuhan, kada supan lawan Tuhan, padahal ngaji macam-macam. Mana buahnya? Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Khasyah sama Tuhan di mana? Ya, karena ilmu manfaat yurithul khasyah, membuahkan khasyah, supan lah, tak patut, merasa tak patut, ya lah. Yaitu ilmu manfaat itu anta'rifa jalali, kau mengetahui, kau mengenali kebesaranku, yakni sifatku yang jalal, yang wibawa, ya, jalaliyah jamaliyah, wibawa tapi indah, ya lah. Kau kenal itu Dzul Jalali wal Ikram, sehingga kau segan, wa 'azamati, dan keagunganku, wa kibriyai, dan kebesaranku. Besar dia mutakabbir, kabir, Allahu akbar, yalah, mutakabbir Allah subhanahu wa ta'ala,
Ya. Ini i'tikad. Nah, yalah, bukan lisan. Dia tahu itu, dia rasa jalalnya Allah, azamanya Allah, kibriyanya Allah, wa kamala qudrati, kesempurnaan kekuasaanku, sempurna kuasaku atas segala sesuatu, ala kulli syai. Ini global. Allah jawab, fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Nah, untuk apa kita belajar ini, itu, ini? Untuk ini. Karena ini ma'rifatmu kepada kebesaranku dan keagunganku ini yang yuqarribuka ilayya, yang akan mendekatkanmu kepadaku, sehingga kau dekat, sehingga kau mendekat, tidak menjauh. Bukan jarak ya, tidak ada jarak kita lawan Tuhan ini, karena ada jaraknya. Dekat dengan taat, jauh dengan maksiat. Nah itu, dekat dengan rahmatnya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang membuat kau dekat. Maka belajarnya ilmu ini, belajarnya ilmu yang bermanfaat ini, yalah. Wa an Ali, ini tadi membawakan riwayat ini setelah mengatakan khususnya ilmu tauhid. Yalah, karena ilmu tauhid itu mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan, mau mengenal sifat-sifat Allah. Dia bawakan riwayat tentang perintah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa an Aliin karramallahu wajhahu. Juga ada riwayat dari sahabat Nabi Ali ngarannya, Sayyiduna Ali, Imam Ali bin Abi Talib, putra Abu Talib, karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakannya. Nah, kalau secara bahasa perkata, semoga Allah memuliakan wajahnya. Wajahnya. Oh, jadi wajahnya saja kayak yang dimuliakan, kada. Ini dalam bahasa Arab adalah min itlaqil juz wa iradatil kull. Artinya wajhahu zatahu wa yauqa wajhu rabbika, ya, dan kekal wajah Tuhan, maksudnya zat. Nah, wajah itu zat. Ini adalah penyebutan sebagian, bahasa Arab ada itu ya, sebagiannya disebutkan yaitu wajah, tapi yang dimaksud keseluruhan. Jadi karramallahu wajhahu ini memang sebutan untuk Sayyidina Ali saja, bukan berarti tidak boleh kepada yang lain, tapi memang untuk Sayyidina Ali saja warat datangnya sebutan ini. Selain radhiyallahu anhu, kita kalau menyebut nama sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Yalah, kita menyebut nama Nabi, kita sholawat sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nabi-nabi rasul yang lain alaihi salatu wassalam, alaihimus salatu wassalam. Ketika menyebutkan kepada sahabat Nabi, ya, kita sebut radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anhu laki, anha perempuan, para istri Nabi. Ya, ataraddi ngarannya itu. Ya, karena radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqun al-muhajirun, as-sabiqun al-awwalun al-muhajirun wal ansar, ya, minal muhajirin wal ansar, ya kan? Allah meridai mereka, kita kemudian mohonkan itu. Yalah. Begitu pula semua sahabat Nabi. Nah, tetapi Sayyidina Ali ini ada kemudian sebutan karramallahu wajha. Juga biasa disebut Imam Ali. Nah, ada sebutan itu. Nah, kita tidak, walaupun boleh, ya, tidak dengar kita Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu, Imam Umar, Imam Utsman, ya kita sebut Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Abu Bakar, pemimpin kita, yalah, atau khalifah. Nah, untuk Sayyidina Ali ini ada sebutan karramallahu wajhahu wa khussal wajhu li anna asyraful a'dha. Kenapa dipilih wajah untuk pengganti zat itu? Karena dia asyraf, ya, di anggota tubuh itu yang paling dihormati itu wajah, dimuliakan. Yalah, innama yuqalu fi haqqihi karramallahu wajhahu
Kenapa ketika menyebut Sayyidina Ali selain juga radhiyallahu an kita sebut karramallahu wajhahu? Ya lah? Itu li'annahu, ada beberapa sebab. Li'annahu lam yasjud li sanamin qattu. Karena Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali sujud kepada berhala, sama sekali. Ma'a islamihi saghiran, anak kecil pertama yang masuk Islam, Imam Ali bin Abi Thalib, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya yang mengimani bahwa ketika dia mengatakan saya utusan Tuhan tuh, nah sebagian mereka itu ada beragama Nabi Ibrahim, mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak semua kemudian kita katakan musyrikun semua orang Arab pada saat itu, tidak. Bapak ibu Nabi, kakek nenek Nabi semua ala millat Ibrahim wa kana hanifan musliman, Islam. Tapi ketika Rasul Sayyidina Muhammad putra Abdullah ini mengaku sebagai Rasul, ada yang mengimani, ada yang tidak, misalnya. Ya Pak. Nah, jadi dari perempuan yang pertama mengimaninya SAW adalah, makanya disebut dalam sejarah aslamat, masuk Islam. Bukan berarti sebelumnya kafir, belum tentu. Itu bahasa. Amanat bihi, beriman kepadanya. Siapa yang pertama perempuan? Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Perempuan pertama. Adapun dari sahaya, budak yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Nah, dia adalah mantan dari budaknya Sayyidatuna Khadijah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Zaid, sahabat Zaid, yang kemudian Rasul angkat menjadi anaknya, anak angkat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Zaid, sehingga dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad, sebelum Allah larang. Kemudian Allah larang, tidak boleh orang membinkan seseorang kepada yang bukan ayahnya. Mengangkat anak boleh, silakan mengasuh anak, tapi tidak boleh merubah binnya, haram, dilarang oleh Al-Quran. Rasul saja ditegur, ya lah. Jadi orang panggil Zaid bin Muhammad, Rasul sayang kepada dia. Dia maula pertama yang masuk Islam, anaknya tinggal serumah. Kemudian lelaki dewasa yang pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yalah. Nah, ini kalau susunan ini di khilaf mana yang pertama. Jadi ada ulama kemudian tergantung dari mana. Kalau perempuan ini, kalau sahaya ini, kalau laki-laki besar ini, laki-laki kecil yang pertama beriman kepada Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, tidak pernah menyembah sujud kepada berhala sama sekali. Jadi bahkan ada riwayat disebutkan kan memang Ka'bah ini isinya berhala. Oleh mereka diisi berhala-berhala itu, batu-batu, patung-patung. Jadi ada riwayat ketika ibu Sayyidina Ali, Fatimah bintu Asad, ibu Sayyidina Ali, itu jalan dekat di Ka'bah, yang sekitar Ka'bah yang ada berhalanya, itu bayi dalam perut, tendang-tendang perut ibunya Sayyidina Ali, mulai dalam perut. Riwayat, ya. Fala yaridu Abu Bakar radhiyallahu anhu ma'annahu tidak dimaksudkan. Jadi artinya kenapa Sayyidina Abu Bakar ada juga riwayat Sayyidina Abu Bakar itu adalah tidak pernah juga sejarah yang menyebutkan pernah sujud kepada berhala. Sayyidina Abu Bakar juga sama. Tapi kok tidak disebut karena Allah wajha? Ya ini alasannya, ma'a islamihi saghiran, karena dia dari kecil. Bedanya di situ dengan Sayyidina Ali. Wa yuqalu fi haqqihi radhiyallahu anhu la karramallahu wajhahu. Untuk Sayyidina Abu Bakar disebut radhiyallahu an, bukan karramallahu wajha, li'annahu aslama kabiran, karena kan Islamnya, berimannya sudah dewasa. Kama afadahu Allama al-Anani, walaupun ada riwayat yang sama bahwa tidak pernah sujud dengan berhala.
walaupun Sayyidina Abu Bakar. Begitu ya. Ini satu riwayat yang menyatakan sebabnya adalah kada pernah sujud dengan berhala. Ada riwayat lain disebut Sayyidina Ali karramallahu wajha li'annahu lam yara auratahu qatt. Sidin kada pernah lihat auratnya sama sekali. Yalah. Adalah kita kada pernah lihat auratnya. Hah? Ajalah. Aurat kada pernah lihat aurat Sayyidina Ali. Auratnya nah. Kada pernah dia lihat. Jadi karamallahu wajhahu. Nah, semoga Allah memuliakannya, nah begitu ya, wajahnya. Nah, ini yang disebut dalam syarah ya. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Ali karamallahu, ini sepupu Nabi, menantu Nabi SAW, suami Fatimah, ayah Hasan wal Husain ya. Nah, annahu qala, berkata Sayyidina Ali, ma yasurruni an law mittu tiflan wa udkhiltul jannata walam akbar fa'arifa rabbi. Yalah, apa jadi ini? Ma yasurruni, alangkah senangnya ke Allah alam ya. Allah alam. Lanjutkan bismillah. Allah dzikri wa alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,